Baik sahabat UMKM, bertemu dengan saya Freddy Sambang. Hari ini saya sendirian ini karena memang teman-teman lagi ada acara, ada yang masih libur. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan bincang-bincang di dalam rumah talkshow rumah UMKM menghadirkan tetaplah seorang pengusaha ya, atau kita bisa bilang dari UMKM. Kali ini kita kedatangan istimewa ini. Ini murid dari rumah UMKM atau Barter Friend Batch 7B. Ketemu dengan Ibu Sani Wilana. Ya, betul ya? Iya, betul, Mas. Sani Wilana. Agak Ya. maju, Bu. Nah. Ini ownernya dari 180 Cake and Dessert. Betul ya? Betul. Mas Alhamdulillah. Apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Terima Alhamdulillah. kasih sudah diundang datang sini. Iya. Dan juga bagi sahabat UMKM, selamat merayakan tahun baru tahun 2024. Tanpa terasa kita sudah 1 tahun ini acara talkshow rumah UMKM ya. Ternyata waduh, kita mendatangkan beberapa narasumber yang luar biasa. Salah satunya ini yaitu dari Bu Sani ini juga bisa dibilang bisnis UMKM dengan tema ini ya, bisnis UMKM sepanjang tahun. Ya. Kayak yang menarik ini, apa ya itu ya? Tapi sebelumnya kita akan kenalan lebih jauh mengenai usaha dari Ibu Sani. Ibu Sani ini punya usaha cake and dessert ya. Ya. Bisa diceritakan, dulu memang awalnya itu mencoba membuat roti-rotian, kemudian dessert, atau dulunya adalah seorang karyawati atau gimana? Saya dulu seorang karyawati, Mas, di toko komputer gitu ya. Toko komputer. Ya, di High Tech Mall. THR lah. Ya. Kemudian kan karena memang hobi makan yang manis-manis, cake, kue Suka gitu. manis-manis. Betul. Terus Makanya kan tambah manis. tambah manis. Nah, kan kerjanya kan dari Senin sampai Sabtu. Hati-hati lo ya, nanti gulanya naik lo ya. Terus kemudian karena hobi, setiap hari Minggu tuh mesti cari kursus-kursus gitu. Awalnya memang dari hobi aja, terus Hobi ya. Awalnya dari suka toh. Suka, terus baru memang hobi, terus ditekuni cari kursus. Kan zaman dulu kan masih jarang ya resep-resep yang ada di media sosial atau apa jarang. Jadi benar-benar saya tuh mencari mengawalinya benar-benar kursus. Jadi memang saya cari googling gitu ya, cari tempat kursus yang dekat sama rumah, ternyata ketemu. Ada ya. Dan hampir setiap minggu saya tuh mesti ikut kursus itu. Ikut kursus. Dan kebetulan waktu itu awalnya tuh yang saya nemu banget itu yang temanya itu cake gitu loh, cake internasional. Saya ingat waktu itu red velvet, terus tiramisu cake gitu. Ya. Ya itu awalnya dari situ, kemudian dipajanglah di BBM ya zaman dulu. Zaman dulu BBM. Dipajanglah di situ, terus Tertarik kemudian ya? teman-teman toko sebelah pesen, terus ya itu pokoknya awalnya dari situ. Jadi sebenarnya nggak ada niat untuk dijual. Jadi awalnya itu dari hobi. Kok setiap hari kok beli aja, kepengin buat gitu. Betul. Ya. Akhirnya kursus. Kalau boleh tahu waktu itu kursusnya berapa lama? Jadi itu per kelas. Oh, per kelas. Ada tematiknya. Ada gitu. tematiknya sendiri-sendiri. Jadi misalkan Awal tadi apa? Yang red velvet. saya tertarik banget itu red velvet cake, terus tiramisu cake, kemudian rainbow cake. Jadi waktu itu kan memang booming. Iya, namanya rainbow ya. Betul, ya itu saya ikut. Itu kan temanya waktu itu cake internasional. Itu saya ikut awal pertama kali itu. Jadi memang temanya adalah kikikan semua. Dan waktu itu ketika awal memang nggak punya basic di sekolah atau apa? Nggak ada. Saya lulusan industri, teknik industri. Teknik industri belajar bikin kue. Iya. Ada nggak kesulitan waktu saya pegang kayak adonan? Enggak, karena memang kan suka, Mas. Jadi passionnya memang di situ ya. Passionnya di situ. Jadi awalnya dulu malah beli-beli buku di Gramedia gitu ya. Di toko buku itu beli-beli buku resep-resep awalnya gitu. Memang suka, tapi justru malah nggak pernah praktek. Coba suka ngumpulkan resep-resepnya tapi jarang praktek. Iya. Terus karena kursus mau nggak mau kan Harus bayarnya praktek. juga mahal dan pingin dipraktekkan. Kalau boleh tahu zaman itu tahun berapa itu? Tahun saya tuh mulai kursus tuh malah mulai tahun 2015 gitu. Masih mahal ya?
Ya sampai sekarang malah lebih mahal. Nun sewu dulu sampai berapa kalau kursus kayak gitu? Dulu 600.000 itu satu kali pertemuan. Jadi hari Minggu itu satu kali pertemuan untuk empat cake misalkan itu waktu itu. 600.000. Iya. Berarti untuk 4 kali pertemuan per Bukan kelas 4 kali pertemuan ya, satu kali pertemuan. isinya 4. 4 resep itu tadi. Berarti satu resep 150. Iya, zaman dulu. Kalau sekarang kan ada juga yang cuma demo baking Iya. itu 150.000 tapi banyak resep cuma 150 tapi kan kita hanya lihat chefnya kayak demo gitu ya. Kalau itu kan Betul. kita semi private gitu. Jadi Iya. bisa langsung dekat gitu sama pengajarnya gitu. Iya. Gitu. Mahal juga ya. Ya dulu itu memang benar-benar hobi dan benar-benar suka. Jadi setiap minggu saya memang hampir setiap minggu pokoknya Mas. Cari benar yang memang hari Minggu. Yang ada waktu, digunakan. Kalau 4 sesi ya, sebenarnya kan tadi 4 kue ya. Itu berapa jam? Mulainya tuh rata-rata jam 9, pulangnya sampai jam 5. Wih, kayak anak sekolah ya. Tapi memang banyak prakteknya. Langsung kita lihat sendiri kan gini. Dan mesti ada rasa penasaran setelah pulang dari kursus gitu, terus akhirnya beli bahan-bahan gini terus praktek. Kalau cuma ngumpulkan resep dari buku itu kadang baca mau mulai kayak males gitu. Kan zaman dulu juga bukunya belum banyak foto-fotonya kan Mas. Iya, masih tulisan. Iya, tulisan, foto cuma satu gitu. Kalau sekarang kan step-stepnya tuh ada semua kan betul. gitu. Apalagi kayak sekarang dunia YouTube. Wah, Iya, betul. sudah lihat gini, tahu. Betul. Nah, tantangan setelah belajar. Ya. Awal kali mencoba yang mana? Ada 4 tadi. Yang apa yang dulu dicoba itu? Karena suka tiramisu cake. Tiramisu cake. Sama opera cake kalau nggak salah waktu itu. Hah? Opera cake. Oh, apa itu apa? Opera cake itu jadi dari almond bubuk almond itu. Bubuk almond, Terus ganas coklat gitu. Jadi layer-layer. Oh. Iya. Terus kemudian apa namanya? Dari almond kemudian? Dari opera cake itu Iya. terus ke tiramisu cake. Tiramisu. Kan sudah saya coba semua sih, rainbow cake juga. Apa ini? Tes. Senggol Kak. Ya. Oh iya, kesenggol tangan. Oke. Coba 1 2 3. 1, 2, 3. Wah, ini dengar ini. Ya maaf pendengar ini apa namanya ada sedikit gangguan karena asiknya kita ngobrol yang manis-manis. Kita kembali ke yang tadi. Setelah kita coba, kemudian ibu coba awal kalinya tester kemana ini? Tetangga toko-toko sebelah gitu. Kan high tech mall itu kan banyak toko ya Mas. Ya. Nah itu saya coba di teman-teman yang nggak jauh. Ya teman-teman pertama ya teman-teman kantor, terus tetangga yang lihat BBM saya. Misalkan saya praktek waktu itu kan ya suka ya hasilnya terus dipajang gitu. Ngicipi kok Mbak kan gitu. Ya itu terus besoknya saya bawakan. Terus kesan pertama apa? Ketika enak ya? Ya enak. Terus kemudian ya itu ada yang anaknya ulang tahun akhirnya pesen. Order gitu ya. Ya pertama ya bisa ndak ya kan memang nggak niat dijual Mas, karena memang suka. Dulu kan kalau pulang kerja itu di daerah Jalan Biliton kan ada toko kue ya. Nah itu kan sering mampir situ kan macam-macam kan kuenya enak-enak. Oleh Kendai itu. Iya, itu legenda saya juga. Makanya terus akhirnya sekarang malah sudah nggak pernah masuk situ, bikin sendiri. Tapi sering kan ya kalau namanya pecinta cake itu pasti mencari referensi masuk ke toko kue. Tetap kadang. Apalagi kalau ada yang varian baru kayak apa dicoba gitu. Setelah dicoba ke tetangga kanan kiri kantor, kemudian kapan ini mulai memberanikan menjual? Memberanikan menjual ya karena itu tadi awalnya ada teman yang mempercayakan anaknya ulang tahun terus dirayakan di salah satu resto kan ya. Dia langsung pesen 2 apa ini? 2 kue tar besar gitu ya ke whole tar. Tadi gitu. dari roti yang dari roti itu, tapi dia tuh kepinginnya Mbak ini anakku ulang tahun tapi kepingin kue tar. Bisa. Nah, ya karena kan intinya kan sama ya, hampir sama kan Mas. Jadi saya
kasih pilihan mau apa, rainbow cake kan juga bisa untuk basicnya kue tart. Betul. Jadi waktu itu rainbow cake kalau nggak salah. Terus kemudian ya saya buatkan. Tapi setelah bikin kue tart pertama kali itu saya ingat 2 kue tart, terus besoknya saya sakit tipes seminggu. Belajar. Karena dekorasi bahkan Jadi awal kali iya. antara satu ndredeg, kedua takut Ter- dicaci kalau nggak enak, dan juga ketiga terlalu seneng Mas dan- dapat orderan pertama kali itu terlalu terus, seneng mungkin. terus akhirnya kurang istirahat. Kurang istirahat ngerjakan 2 kue tart langsung kan. Akhirnya kena tipes. Iya kan kena Ya tipes langsung ampun. seminggu nggak masuk kerja Itu gara-gara kue tart. gara-gara ini. kue tart itu. Ya ampun. Dan teman saya masih kerja nih sampai sekarang di Hightech mau saksinya. Lah iya, bikin kue saking. Nah, waktu itu gimana? Langsung memberi harga atau? Iya, langsung beri harga, memberi harga. Tapi mereka enggak. Karena kan waktu kursus kan juga diajari sama gurunya, maksudnya tuh menghitung iya, kayak yang di kelas itu iya, ya. betul. Jadi kira-kira sudah tahu. Cuma ya larangan enggak ya kan kayak gitu kemarin enggak. Tapi waktu menghitung gimana? Waktu ketemu harga dari customer menolak enggak? Enggak. Atau langsung wis pokoknya bayarin? Iya, alhamdulillah langsung cocok, langsung deal. Langsung Gitu. deal. Nah, dari sini mulai berani apa tadi mulai yang Ya. mulai tart ya. Habis itu apalagi yang dikembangin dari Nah, terus kemudian kan kalau kue tart itu kan mesti rata-rata Mbak tolong buatkan sekalian kayak sweet corner ya, maksudnya di pojokan itu cupcake-nya sama Ya. ini apa kayak perincil-perincilnya lah Mas pokoknya ya udah. pokoknya yang kelihatan Iya. meriah lah. Jadi akhirnya bikin kayak cupcake-nya, terus puding gitu, Oh, puding dikemas juga kecil-kecil. Iya. Oh, Nah itu kebetulan saya juga bawa puding tuh Mas. mana tak liriknya. Woi, ada pudingnya. Gitu. Jadi terus dari situ itu. Nah, dari situ mulai masih kerja atau menggeluti Masih, Masih. alhamdulillah masih. Tapi ya gitu, jadi nerima orderannya kadang sehari cukup satu orderan. Maksudnya tuh satu Oh, ini. cuma open karena PO satu kue tart kue gitu. tart. Kalau ada yang pesen lagi namanya perempuan ya, maksudnya ibu-ibu atau ibu muda terutama. Itu kan gampang ini ya, kepinginan gitu loh. Jadi misalkan saya tuh hampir setiap hari saya tuh bawa kue tart kalau kerja itu Mas. Misalkan pesanan tuh padahal gak ada yang ulang tahun loh ya. maksudnya pesanan toko A. Ah, Nah, Hightech Mall itu kan saya di lantai 2. ya. Naik eskalator gitu, ada yang lihat, "Mbak, apa itu, Mbak?" "Oh, udah terima Kepengen. pesanan." Akhirnya besok anaknya ulang tahun apa. Jadi hampir setiap hari saya tuh bawa kue tart. Mereka mungkin kan mikirnya enak ini bebas ongkir kan. Nggak dibawakan toh. Iya, tapi ya resikonya saya tuh setiap hari tuh bawa kue tart gitu loh. Gitu. Tapi nggak sampai tipes kan? Nggak, akhirnya. Tapi kan sampai Sudah. tipes. Tapi dari situ mulai teman-teman di Iya. THR mulai mengenal. Iya, jadi pertama memang customernya tuh orang-orang Hightech Mall itu, THR itu. Wes. Untung kuenya gak dikasih nama Hightech Hightech. Mall. Nah, kita kembali ke yang tadi yang mengenai apa namanya bisnisnya ya. Setelah itu mengenal yang namanya 180. Itu gimana ceritanya? Jadi awalnya kan dulu saya bikin nama Rumah Kue Sani. Rumah Kue Sani. Kue Sani. Apa teriniasi sama BCL? Sani, kan nama sendiri Mas. Oh, nama saya. sendiri. BCL yang terinspirasi saya berarti. Oh gitu ya? Ya ampun. Kenalkan Gitu. saya Sinclair. Terus lanjut. Dari situ kemudian dari Rumah Sani. Rumah Kue Sani. Ah. Nah, lalu kan saya mikir waktu itu mau lebaran ya. Ya. Pesanan kue kering juga udah mulai masuk kan. Oh ya. Saya mikir, waduh ini 4 bulan sebelumnya saya udah ancang-ancang resign, jadi sudah izin. Gak eman ya akhirnya. Ya itu makanya. Tapi kapan lagi ini kan momennya Momen gitu. ya. Jadi saya justru sebelum hari raya saya tuh sudah resign. Saya izinnya juga ngomong ke Pak Bos. Ini momennya, kalau nggak sekarang saya udah telat, saya bilang gitu. Pak Bos juga ngomong, ini juga momen yang Iya. bagus. THR-mu saya tahan. Wow gitu ya. Karena saya nggak ada THR Mas, Oh nggak jadi ada ya? Tak kira ada. Makanya nggak diambil. jadi gitu. Terus kemudian saya resign, Hah? terus saya ganti konsep. Maksudnya tuh lebih inilah biar lebih banyak dikenal orang, nggak hanya
kue ya itu tadi ada dessertnya apa gitu, terus minuman juga. Oh, ada minuman ya. Ya bikin minuman, tapi ini masih vakum ini minumannya. Oh, karena kemarin yang dibawa ke kelas kan cuma roti aja. Cake roti. Kalau minumannya apa minumannya? Ya kayak green tea itu, Oh, terus minum-minuman kekinian ya. sempat kursus juga kan. Ada kursusnya juga gitu. Ada. Keren ya. Ada Berarti kursusnya nggak mau juga. belajar otodidak tapi belajar secara yang Saya benar ya. ini yang termasuk nggak otodidak sama sekali. Dia belajarnya bener. Saya itu memang nggak tahu. Kok suka kursus itu kayak ini apa refreshing buat saya, Mas. Iya bener. Siapa tahu UKM ini loh baru ini ada ya namanya kursus itu refreshing. Iya memang. Bohis banget ini. Jadi kalau refreshing mau healing itu malah belajar ya. Iya. Enggak mau ke gunung-gunung tuh enggak malah kepengennya belajar ya. Keren ya. Sampai sekarang saya, Mas. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus kemudian baru menggunakan nama Ya. 180. Kenapa pakai 180? Ya karena saya mikirnya kan alih profesi ya 180 derajat dari pegawai toko dari lah toko ya, berubah ke dapur. Yang rata-rata kalau bikin cake itu suhunya 180 derajat Celcius. Oh ini namanya cocok logi ini. Yang mulai 180 derajatnya, Ya. 180 derajat juga kembali dari karyawan. Jadi Iya. kalau coba 360, Balik lagi. balik lagi foto beauty nanti. Saya aja 720 gak bisa pakai kamera. Baik sahabat UMKM, jika ingin bergabung bisa langsung aja ke nomor line telepon kami di 0315620096 atau di WA kami di 0817300096. Kita akan lanjut lagi setelah iklan berikut ini. Siap. Baik sahabat UMKM, kita akan lanjutkan lagi Talkshow Rumah UMKM bersama Mbak Sania dari 180 Cake and Dessert. Nah kita ngobrol-ngobrol mengenai sejarah kenapa ambil 180 ya. Kita kembali ke cocok lagi ya. Tadi dari 180 karena opennya suhunya 180. Rata-rata loh ya. Terus kemudian 180 karena kita pindah dari karyawan menuju ini. Sebenarnya passionnya dari kue ini sejak kapan sih kok sampai akhirnya punya apa ya? Wah saya punya value di cake and dessert ini. Kalau passionnya memang ya dari dulu itu Mas, awal yaitu yang saya cerita itu mulai kursus itu, jadi tahun 2015an gitu, maksudnya untuk benar-benar ditekuni ya, yaitu dari. Padahal kan jenengan dari teknik industri, kok tiba-tiba, wis Ya pindah. karena ibu hobi. Ibu juga punya. Dulu juga. Oh ada. Zaman bikin nastar jumbo itu, zaman dulu nastar jumbo itu loh Mas, terus dikasih kayak kembang-kembang itu loh, yang nastar gede-gede segini itu. Pernah tahu Mbak Yanti nastar jumbo? Nastar jumbo jadi bentuknya bunga, bentuknya daun. Oh? Nastar bentuk daun gitu. Saya belum pernah lihat. Oh. Ada tak? Kalau zaman dulu, Ada tak, Mbak Yanti? kalau zaman Nastar dulu jumbo? kondangan gitu. Kondangan? Kalau mantenan tuh loh Mas, kan dalam kotaknya tuh isinya kan belinjo, nastar jumbo, kue kering, roti kacang kering itu loh, pastry. Nah itu kan orang zaman dulu kan gitu. Nah itu saya dulu bantu ibu bikin gitu. Nanti nastar jumbo dibuka mati lampu ya Tuhan. Oh beda itu nastar. Oke, dari situ memang ibu punya basic ya, dari ibunya Bu Sani memang punya basic dari seorang baking ya. Iya, terus terima pesanan kue kering juga. Oh sebenarnya dari bakatnya ibunya ya. Gitu. Oh ya nyemplung Bentuk daun gitu ya, gede-gede. Nah betul. Tadi dikasih tahu Mbak Yanti memang jumbo segitu-gitu ya. Waktu itu kalau memang. sekarang kan semakin kecil kan gitu. Oh iya. Ya kan. Nah sekarang kalau lebaran ke rumah orang kasih nastar jumbo gitu ya. Kesenengan tamu nih Mas. Apa saya kemarin kok waktu lebaran malah sulapan. Tak buka isinya rengginang. Kena prank itu Mas. Prank. Apa kayak gini, wow, isinya rengginang. Nah, dari situ mulai berkiprah di cake and dessert ya. Ya. Saat ini sudah berapa lama? Itu sudah 5 tahun ini ya. Ya berjalan 5 tahun lah. Nah, mungkin bisa diceritakan. Ya beda ya. Kita kalau dari dunia kerja itu pasti satu. Kalau
pendapatan pasti Pasti. bulanan ya, sudah pasti. Ketika menjadi seorang pengusaha atau MKM, ada nggak perubahan yang dirasakan? Ada banget. Apa itu, jadi ceritakan? Ya itu tadi kalau misalkan kita karyawan kan udah pasti ya Mas, misalkan kita punya target supaya keluar komisinya, misalkan kita harus jual sekian kan gitu. Jadi terus itu nanti yang ditunggu-tunggu ya kan, misalkan tanggal sekian, oh nanti aku keluarnya segini gitu kan. Nah kalau itu pasti ya, kalau ini sebagai pengusaha ya itu ya kadang kita sudah punya target, misalkan sehari setidaknya bikin 1 kue tar lah minimal. Tapi ternyata kan nggak ada yang pesen kayak gitu. Walaupun kita juga sudah misalkan sudah promo di WA story atau di IG story gitu. Ya itu aja, maksudnya itu nggak pasti kan pendapatannya gitu. Dulu sempat drop nggak ketika awal kali jualan kan? Ya. Yang namanya orang jualan awal kan belum dikenal ya, maaf ya. Terus kemudian saking kita tuh semangat, sudah bikin bla 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 bla. Ternyata non sewu lakunya 1, 2, 3. Itu ya apa rasa atau mungkin jiwanya tetap semangat atau mulai menurun atau gimana? Atau mungkin menjadi cambukan supaya lebih semangat lagi? Justru kebalik Mas. Oh, Kalau kebalik? saya itu. Kalau dulu itu saya tuh malah hampir tidak pernah, maksudnya tuh tidak pernah mengalami kekecewaan seperti itu ya. Maksudnya tuh karena setiap hari tuh selalu ada gitu loh. Dan yang jual kan masih sedikit. Nggak terlalu banyak saingan. Ya. Resep juga nggak tersebar di mana-mana. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa bikin, misalkan rainbow cake. Siapa sih yang kenal rainbow cake kalau nggak orang-orang yang benar-benar belajar? Ya, betul. Gitu kan. Siapa yang nggak kenal tiramisu cake misalkan, kalau nggak memang orang yang suka makan cake, ya kan. Kalau sekarang kan Mas scrolling aja di sosial media, muncul kan kayak marmer cake gitu. Sudah keluar berapa versi resep itu marmer cake, Iya. ya kan. Sedangkan kalau dulu kan otentik, misalkan marmer cake itu resepnya seperti ini. Ya. Kalau sekarang kan sudah ada yang versi ekonomisnya. Iya. Jadi yang kita dulu bisa jual misalkan cake marmer itu 160 saya laku. Sedangkan sekarang sudah ada versi ekonomis dengan orang jual cuma 80.000. Kan orang yang orientasinya harga murah. Jadi oh larang ya ternyata 180 itu kalau jual. Padahal kalau dibandingkan mungkin mereka kan baru tahu rasanya dari Beda. bahannya. Berarti Nah, jual yang marmer cake berapa? 160. Saya kemarin dapat harganya cuma 40. Ternyata porcelain cake. Awet itu Mas. Ternyata Seumur cake ditempeli porcelain. Paling cuma kikis gitu. Jadinya rasanya ini katanya jualan. Jualan murah kayak porcelain cake ya. Nah kayak gitu. Jadi kalau sekarang itu terus saingan juga semakin banyak ya kan, dengan orang-orang yang semakin pinter dalam teknik menjual, pemasarannya juga. Jadi sekarang tuh semakin tertantang kalau menurut saya. Kalau dulu saya nggak perlu susah-susah kayak promo apa gitu, dari mulut ke mulut itu sudah Langsung ya. Nah sekarang kan kita tahu jenengan kan juga ikut kelasnya Rumah MKM. Iya. Bisa cerita gak ketika tahu awal dari siapa? Saya terus terang dari kecamatan. Karena kan saya binaan Kecamatan mana Sukolilo. dulu? Oh Sukolilo. Binaan, ya. Oh waktu saya kami ke kecamatan itu. Iya betul. Oh pasti tahu saya ya. Tahu dong dari awal. Oh dari awal. Gak kaget jamin. Wong kok gobedin. Apa aku yang terlalu cilik ya Mas? Oh terus. Nah dari situ apa yang menjadi daya tarik ketika kami menawarkan, karena ya kita tahu banyak pelatihan yang ada di Surabaya, kemudian kok kami hadir menawarkan hanya biaya sekian tapi selama 3,5. Nah kebanyakan orang-orang kok cek suwi nih belajar 3,5 bulan. Gimana menurut jenengan? Kalau saya awalnya justru sangat tertarik ya dari Rumah UMKM 96 itu karena saya lihat kan yang ditawarkan materinya tuh kompleks gitu loh. Justru sangat padat gitu loh. Terlalu padat ya. Sangat padat tapi semuanya tuh mengena. Yeah. Maksudnya sesuai apa yang saya inginkan.
Salah satunya ya keuangan, tentang keuangan ya kan, Pak Tri. belajar Pak Tri keuangan. Di situ kan materinya kita sudah dikasih gambaran ya. Berarti nilainya bagus ya Pak Tri? Pokoknya saya lulus lah Mas. Lulus. Tapi paham toh Pak Tri Iya, pelajarannya. paham. Terus Kan dalam waktu 3,5, kalau menurut saya dengan biaya yang segitu ya Masya Allah sekali gitu loh. Oh, Luar biasa. Padahal itu gratis ya, maksudnya kan Iya. kita eh, bayar di muka, tapi ketika lulus kan dikembalikan. Iya. Sebenarnya tanpa dikembalikan pun kita sudah sangat sesuai lah. Dan malah lebih gitu Lebih, loh ya. dari apa yang didapat kan gitu. Karena di situ banyak ilmu yang memang sangat diperlukan untuk UMKM seperti Betul. saya gitu. Terus kemudian belajar yang awal waktu itu kelas pertama kan kurasi ya. Kurasi. Mau ya. apa itu dulu? Saya kok lupa ya. Kektar Mini andalan Kektar saya. Mini. Waktu itu Mas Freddy nggak datang, kecelakaan kalau nggak salah. Oh iya, saya kecelakaan. Iya. Ya Allah, iya. Kecelakaan 2 minggu. Terus kemudian saya ketemu Nyenenga berarti pas setelah kurasi HPPE saya belum datang. Mungkin kelasnya Bu ini ya. Siapa? Yang puding itu. Bu Atri ya. Oh, Bu Atri itu sudah lama ya Mas ya. Maksudnya udah pertengahan kalau nggak salah. Berarti yang ini Bulusi. Mas Dania mungkin, Mbak Dania mungkin. Oh, Mbak Bu Dania Dania. ya. Oh, yang packaging. kemasan, packaging. Ya, udah ada kayaknya Mas Iya. Mas Freddy itu. Nah dari situ kan banyak kelas ya. Waktu di kurasi lolos. Lolos. HPP apa kabar waktu itu? HPP saya justru lolos. 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 Karena memang sudah belajar tadi ya. Ya, justru saya lihat teman-teman. Nah, di situ nah makanya mereka bisa jual murah karena kadang ada yang HPP-nya misalkan 10.000 dijualnya 11.000. Oh iya. Nah, kayak gitu. Kalau Waktu itu setelah dikurasi mengisi belangko itu Pak Bartol langsung Chef Bartol ngomong, loh Iya. sesuai ya? Ya, sesuai. Wih, keren. Terus apa lagi waktu itu? Terus apa ya Mas? Public speaking. Public speaking, Gimana? Pak Rudi. Ya, ini sekarang saya sudah bisa ngomong belum Mas? Wih, kemajuan ini. Biasanya nggak bisa ngomong gini. Atau mungkin derdek ya. Berdek. Terus kemudian belajar apa lagi yang udah mungkin bisa mungkin di media sosial ya. Oh, sama ini saya yang suka sekali tuh yaitu Bu Atri, etika bisnis. Etika bisnis. Itu saya suka sekali Mas. Suka Karena sekali. memang kita belajar ya. Kita nggak dalam hal ini mungkin sahabat UMKM perlu ketahui. Memang banyak orang yang punya usaha itu yang jago produksi, Ya. jago ini. Tapi kita belajar etika dalam Ya. berbisnis itu yang penting Ya, ya. itu saya suka sekali karena kan sebagai UMKM kita memang naik level, naik kelas itu juga jangan hanya cuma di promosinya atau apa, Betul. tapi kita juga dari pribadi kita itu juga harus Iya. naik kelas kan gitu. Waktu itu yang menarik apa yang di customer handling? Iya betul, customer handling. Jadi kalau kan kadang kita ya Mas misalkan kalau dapat masukan yang bagus kan seneng ya kan, tapi kalau misalkan dapat kritik saran kan baper tapi Iya. nggak ada perubahan, Iya. maksudnya nggak ada perbaikan. Betul. Nah dari pelajaran etika bisnis itu cara menghandle customer, kalau misalkan dapat kritik, dari situ saya belajar ini apa menjawab dengan baik. Maksudnya tuh kita nggak sakit hati, yang Ya. ya kan kita nggak sakit hati, tapi juga memuaskan orang yang ngasih kritik ke kita. Betul. Nah itu yang saya Itu yang sulit. betul. Karena melawan ego sendiri. Betul. Contohnya kayak ya kemarin saya nggak lama dari sekarang ini, kemarin kalau nggak salah itu saya ada kritikan juga. Misalkan, loh Mbak ini kok gara-gara saya salah teknik dalam mengaduk itu teksturnya cake jadi kayak beda gitu loh. Iya. Jadi kan teknik mengadukkan dalam cake itu kan beberapa Ya. macam ya Mas Freddy. Biasanya kanan ke kiri, jangan kiri ke kanan. Jadi kan kayak ada all in one, ada yang terpisah. Ya. Waktu itu saya misalkan waktu pertama kali jual ke orangnya itu all in one, yang kedua itu saya dengan teknik terpisah. Itu kan beda teksturnya. Terus dia kritik, "Mbak ini rasanya sih sama, tetap enak, tapi kok kayak agak beremah ya gitu loh. Cake-nya itu loh." Oh iya iya. Nah dari situ saya gimana cara menjawab ke dia supaya ngasih pengertian tapi nggak panjang lebar, tutup poin, terus dia mengerti kan gitu. Dan saya juga nggak baper ketika dia terus terang ngomong ke kita. Karena justru kan
malah enak kan Mas kalau ada yang ngasih masukan gitu, ngasih kritikan gitu. Karena dengan kritikan itu kita bisa tahu bahwa memang kita perlu ada saran yang sifatnya Membangun ya. membangun, dan kita nggak perlu merasa senang ketika usaha kita duduk termenung gitu. Yang penting dengan cara kritikan mungkin kita bisa tahu, oh ternyata banyak orang yang menyukai produk kita. Ada yang namanya orang ya, rasa juga berubah juga. Dan satu hal lagi yang mungkin saya pengen coba tanyakan ke jenengan, ketika lulus terus kemudian ketemu Ibu Wali, bagaimana itu? Ya alhamdulillah, walaupun kemarin tuh nggak ketemu secara langsung ya, maksudnya kan saya bukan tipikal orang yang suka nerombol gitu loh. Banyak teman-temannya. Sampai saya tuh yang awal sampai jemput semua. Jadi saya tetap duduk ini, sebenarnya. Jadi nggak sempat di ini ya Mas ya, produk kita ya, maksudnya kan nggak sempat dikunjungi satu persatu. Tapi alhamdulillah lah. Sebelumnya sih memang juga sudah pernah ketemu ya sama Bu Wali. Waktu di kecamatan ada acara basar itu. Oh iya ada. Sekarang masih rutin yang di mana? Sukalilo itu? Kalau yang di teras itu masih. Teras ya? Masih rutin. Cuma. Dengan itu ikut yang kelurahan mana? Nginden, saya Nginden Jangkungan. Bener ya? Iya, Nginden Jangkungan. Berarti yang iya sih ada jadwal-jadwal itu ya? Iya, ada jadwal-jadwal. Cuma kapan hari yang 2 tahun yang lalu kalau nggak salah kan ada event besar basar itu Bu Wali datang kan. Itu. Tapi sampai sekarang gimana untuk yang acara-acara seperti itu? Masih difasilitasi sama kecamatan kah? Masih kok. Masih alhamdulillah. Kalau omsetnya gimana dari event-event yang diadakan? Ya, saya menyesuaikan Mas. Jadi misalkan gini, saya kan misalkan target saya sebenarnya tuh menengah ke atas ya, kue-kuenya gitu, produknya. Tapi kalau untuk basar atau apa, saya ambil yang menengah, tapi nggak terlalu ke bawah. Jadi maksudnya itu, jadi saya sesuaikan saya cari kue dengan harga yang standar yang masuk untuk ukuran basar. Ukuran basar, jadi nggak terlalu ya. Nggak, biar orang juga bisa merasakan produk saya kan gitu. Baik sahabat, kita akan lanjut lagi. Yang kami tetap juga mengundang sahabat UMKM untuk bisa bergabung di 5620096 atau di WA kami 0817300096. Kita akan ke iklan berikut ini. Sahabat UMKM, kita ketemu lagi di Talkshow Rumah UMKM. Nah, kali ini kita ada pertanyaan ini di WA kami, yaitu Ibu Dina. Apa kesan pertama kali dulu waktu terima orderan pertama? Monggo dijawab. Terima kasih Bu Dina, alhamdulillah. Pertama kali terima pesanan ya itu seneng banget. Pastinya ya. Nggak nyangka maksudnya kok ada yang mempercayakan ke saya gitu loh, apalagi kue tar yang dibawa ke resto, maksudnya bukan dimakan di rumah gitu ya Mas. Jadi kan ada tambahnya toh? Sampai tipes. Itu bonus. Bukan bonus, pengalaman. Pengalaman ya Mas ya. Seneng banget. Seneng. Waktu itu langsung diorder untuk acara event namanya ulang tahun ya. Terus kemudian kita lanjutkan dari Bu Lin. Apa support dari suami dan keluarga sejauh ini untuk bisnis atau usaha Mbak Sani? Apa ini? Sudah ya support apa aja ini? Support pastinya sangat mensupport. Yaitu dulu awalnya kan yaitu untuk beli-beli ini ya Mas, peralatan itu. Alat-alat. Pastinya. Mereka ya alhamdulillah ya, maksudnya gini, setiap Senin sampai Sabtu saya kan kerja. Sabtu pun nggak setengah hari kan kalau di THR itu. Minggu saya tinggal kursus. Kemudian nanti kalau ada waktu saya minta antar beli alat-alat. Itu kan sudah sangat support sekali. Jadi support keluarga itu penting ya. Kalau sekarang juga karena mereka anak sudah besar ya, yang pertama sudah kerja, yang kedua kuliah dengan banyak tugasnya. Ya paling suami yang bantu ini kayak misalkan ada pesanan snack box atau apa, bantu bungkusi nganu kerdusnya tuh loh Mas. Ngemasi pakainya. Enggak ada QC-QC-nya gitu.
Nanti kalau ada yang tukang ngincip saya daftar. Monggo. Loh, monggo. Jadi gitu Bu Dina sama Bu Lin, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Baik Bu Sani, saya juga ingin tanya lagi, kita ke sesi terakhir ya ini ya. Nah, di dalam tema ini kita namakan adalah UMKM yang sepanjang tahun. Kita tahu kue tart pastilah kayak tadi loh, siapa sih yang nggak ulang tahun, meskipun tadi Bu Sani juga cerita setiap hari saya itu sampai bawa kue tart. Hampir setiap hari. Benar. Nah, apa benar memang usaha kue tart ini memang bisa dibilang aja ulang tahun gitu? Nah, sekarang Mas sebenarnya nggak hanya ulang tahun. Jadi kan misalkan kayak ada pengangkatan jabatan, pesen kue tart, nanti ucapannya kan selamat atas pengangkatan ini. Jadi kan nggak hanya untuk ulang tahun. Sekarang tuh semakin berkembang, misalkan kayak ya itu tadi wedding misalkan ya kan, atau anniversary. Jadi ya alhamdulillah lah semakin luas gitu. Setiap hari pasti ada momen gitu ya? Ya setiap hari. Jadi hampir setiap hari. Kan saya sekarang juga bikin yang kecil-kecil Mas. Cupcake? Bukan, yang mini tart itu loh. Oh, mini kayak tart. bento cake gitu. Jadi saya kasih bikin lilin satu itu. Jadi saya bikin itu kalau untuk anak mahasiswa atau kalau orang yang katanya nggak suka kue tart tapi pingin cuma sebagai simbolis kayak gitu. Jadi nggak perlu pesan yang besar kan, yang kecil aja juga sudah bisa gitu. Jadi saya bikin yang kecil itu, yang bento, yang kekinian gitu. Ada nggak pernah request kan tadi kan jenengan juga suka manis-manis ya. Ketika order untuk neneknya, untuk kakeknya, tapi ya nggak manis. Nah, itulah kelebihan dari sekalian promosi nih Mas. Apa-apa. Kue tart saya karena buttercreamnya nggak manis. Oh, nggak manis. Nggak manis juga nggak ngendal. Itu bedanya ya Mas. Ya mungkin kalau kue tart di tempat lain buttercreamnya ada merasakan kayak ngendalnya ya, ngendalnya di belakang. Kalau ini insya Allah enggak. Terus juga nggak terlalu manis. Kapan hari juga sudah saya bawakan ke sini loh. Sudah dikasih tester loh. Mbak Yanti ngincip. Saya kok nggak ngincip ya Mbak Yanti ya? Saya nggak ngincip loh Mbak. Waduh, kayak saya ketinggalan waktu kemana saya ya? 2 kali sampai Mas, pas nggak hadir berarti. Oh 2 kali ya, ya ampun Mas emang. kurasi nggak datang, pas kesini pas sampai nggak ada juga. Ya ampun, emang kelewatan terus ya. Kalau gitu kan tahu rasanya Mas, ya kan. Jadi memang ada yang untuk yang atau memang itu memang pakemnya gitu atau memang ada requestan? Saya bikin pakemnya gitu, tapi kalau misalkan kalau untuk orang tua yang sepuh-sepuh gitu, kalau nggak mau kue tart kan juga banyak yang lainnya Mas, kayak on biku kan juga bisa, cake marmer kan juga bisa yang nggak terlalu manis kan juga bisa. Marmer loh ya. Ya marmer ya, cake loh ya, bukan granit loh ya, granit cake. Kayak gitu. Nah, kemudian sekarang bertumbuh menjadi menyediakan kue box, snack box. Snack box ya. Sudah pernah diorder sama Pemkot? Kalau Pemkot belum sih rasanya kalau Pemkot. Tapi justru saya ini kalau ada pasar atau apa gitu sering diundang sama ini Dinsos. Kok Dinsos apa? Sorry Mas, yang Siola itu apa Mas? Dinsos. Bukan. Dinkop ya. Sorry. Kena cakupan. Dinkop. Pernah ini pas kapal pesiar datang juga itu. Oh, sama Bu Ermin ya? Bukan, sebelumnya. Saya justru pertama kali pas kapal pesiar datang kan setelah pandemi lama kan nggak ada toh. Nah, bisa ada pelayan datang. Tuh saya ngisi. Di Not Kue. Ya, Not Kue, di Not Kue itu pertama kali. Jadi setelah vakum berapa tahun ya katanya itu, terus buka lagi kan. Datang pertama kepala namanya pesiar. Saya diundang terus pas ulang tahun Bank Jatim juga kalau nggak salah yang di gedung Bank Jatim juga itu Mas. Yang di Basuki Rahmat. Iya, Basuki Rahmat itu juga saya diundang ke sana, pameran di sana. Gitu. Jadi kalau dari Dinkop alhamdulillah sering. Sering ya? Ya. Wah lumayan buat acara-acara ya. Jadi kapan hari yang Grand City itu saya nggak bisa. Yang mana nih yang ada 2 Grand City? Grand City waktu acara Pemkot atau Pemprov? Pemkot. Oh Pemkot. Ya kalau nggak salah. Yeah. Itu saya pas kebetulan pas
barengan banyak pesanan. Wih. Dan kalau dari Dinkop atau itu kan mesti dinas-dinas itu kan mesti dadakan toh Mas. Iya, Jadi ya mesti. nggak bisa, pas nggak bisa saya itu Oh, eman. eman. Iya, eman sekali. Tapi di balik itu orderan tetap lancar. Ya, toh. alhamdulillah ya gitu. Alhamdulillah. Nah, bagi sahabat UMKM yang kepengen tahu produknya bisa dilihat di mana nih di media sosialnya. Di 180 Cake and Dessert. Jadi tinggal ketik 180 gitu aja mesti langsung muncul. Waduh sombong. Bahasnya 180 nanti keluarnya nanti beda nanti. 180. 180. Oh iya. Ya, nomor Semangat nomor 1 ya. Langsung ini. Langsung muncul. Iya. Kalau dilihat dari Instagramnya memang, banyak ya. Ada kue tart karakter, Iya. kemudian, ini banyak juga. Ini. Tapi rata-rata kue tart ya, Ya memang unggulannya. unggulannya ya. Dari awalnya memang hobinya bikin tart-tart. Wow, keren ini. Begitu Mas. Ini juga apa namanya? Ini ada yang buah juga ya. Ya. Kalau sahabat UMKM bisa lihat di Instagramnya ya. Di 180 Cake and Dessert di sini kita tahu bahwa produknya itu banyak sekali ternyata. Ada beberapa macam, ada ini ada cake-nya, ada rainbow-nya nggak ada ya? Di bawah-bawah Mas. Oh bawah awal-awal ya. Awal-awal. Oh iya nih, ini ada yang ulang tahun ke 77 juga Itu ini ya. pesanan Bu Camat itu. Weh, Bu Camat yang mana nih? Bu Amalia. Bu Amalia. Halo Bu Amalia. Bu Amalia apa kabar Bu? Kalau Ibu mendengarkan saya, kita jumpa lagi Bu. Nah, di sini di dalam bisnis ini memang kita tahu, ya mungkin nggak mudah ya menjalankan usaha gini ya. Mungkin kalau bagi pemula, mungkin bisa nggak disampaikan apa yang harus dilakukan? Banyak belajar. Satu banyak belajar. belajar. Ya, yang kedua itu tadi jangan baper ya kan. Jangan baper itu yang Jangan penting. baper itu yang penting. Kemudian? Yang ketiga tetap semangat. Wajib semangat. Tetap semangat. Jadi kan pasang surut ya Mas, terus di samping banyak persaingan itu, ya itu tadi kembali ke poin 1, belajar dan jangan baper. Jadi kalau Supaya baper tetap semangat, belajar lagi. Kalau nggak semangat, berarti nggak boleh baper, harus belajar lagi. Belajar lagi, pokoknya intinya Kalau nggak itu, mau belajar, nggak boleh baper lagi. Ya Allah, mundur-mundur aja. pokoknya intinya 3 itu tadi, menurut saya loh ya, belajar itu penting ya kan. Ya itu tadi, dengan kita ikut kayak Barto and Friend gini ya kan belajar. Dari situ banyak pengalaman baru ya kan, banyak ilmu baru. Saya tertarik dengan tadi non sewu ya, dengan kata-katanya nggak boleh baper. Iya. Pernah nggak ada komplainan terpedas selama ini? Komplainan terpedas, apa ya Mas? Komplainan terpedas ya paling itu kok mahal, mungkin itu aja Oh sih. mahal nggak pedas. Apa ya? Mahal Karena nggak kan itu pedas. tergantung ini ya. Kalau mereka bilang mahal, itu menurut saya berarti mereka bukan pangsa pasar saya, gitu sih saya. Apa ya Mas? Karena kan dikomplain apa itu rotinya kok. Ya itu tadi sih, cuma paling itu. Tapi menurut saya itu adalah, saya paling seneng karena dia berani berterus terang, itu bagi saya itu customer yang sangat loyal ke saya. Justru di situ merasa kalau memang rasanya itu memang Rasanya sama, dia bilang Sama, rasa ya. sama, cuma teksturnya. Jadi yang satu tuh bisa padet gitu loh Mas, yang ini beremah. Betul. Karena memang saya akui, saya waktu itu bikinnya dengan teknik yang beda. Resep sama, tapi tekniknya beda. beda gitu. dari itu aja. Heeh. Oh ini ada yang bertanya lagi nih, waduh, mau tutup langsung ada yang tanya lagi. Ternyata semakin akhir semakin banyak yang bertanya. Ini dari Ibu Yeni, apa kabar Ibu? Apakah Ibu juga membuat brownies? Apa yang membedakan brownies Ibu dan yang lainnya? Mungkin produk yang lainnya kompetitor. Oke, ya saya bikin brownies juga. Nah, kalau saya browniesnya mentega ya, maksudnya tuh saya mengutamakan mentega dengan bahan yang premium. Terus memang ada minyaknya kan tetap supaya moist, tapi komposisinya lebih sedikit. Kan ada orang yang bikin dengan komposisi minyaknya banyak gitu. betul. Jadi saya pakai coklat premium dan mentega yang premium. Wah, jadi itu bedanya ya. Ya.
Baik Bu Yeni, ini tadi jawaban dari Bu Sani mungkin bisa mewakili dari pertanyaannya. Makasih Bu Yeni. Iya. Oke, kita kembali. Wah, ini ternyata kita nggak terasa ini. Sudah hampir habis ini. Mungkin bisa menutup perbincangan ini satu ungkapan atau satu closing statement dari Bu Sani. Apa kira-kira? Satu statement. Closing statementnya apa? Ya itu tadi. Jangan yang belajar lagi, sudah tadi. Apa ya Mas berarti ya? Dari kisah ibu, dari seorang karyawan menjadi pengusaha, suka dukanya pasti ada satu ungkapan yang diungkapkan monggo. Jadikan pesaingmu adalah teman terbaikmu. Hah? Jadikan pesaingmu adalah teman terbaikmu. Jadikan pesaingmu. Teman terbaikmu. Wah, ini Mbak Yanti, jeru Mbak Yanti ini. Ini Bu ini kalau ikut lomba ini semua temen berarti ini. Nggak ada yang pesaing gitu ya. Koncoku kabeh Ya, gitu. karena dari mereka tuh kita akhirnya belajar juga Mas. Kembali lagi belajar. Oh, ternyata aku harus begini ya. Kenapa dia bisa menjadi lebih maksudnya lebih melejit, lebih ini. Kita kan akhirnya mencari kekurangan kita. Justru dari Ibu memandang seorang kompetitor itu adalah guru terbaik. Ya, boleh gitulah, guru terbaik ya Mas ya, bukan teman ya. Guru yang bisa menjadikan teman kan. Iya. Jadi Ibu kalau kepengen menyaingi harus dengan positif dalam artian kok dia bisa berarti aku bisa gitu ya. Iya, kita cari kekurangan kita. Kenapa kok kita bisa kalah sama mereka gitu loh. Kalahnya di mana? Kekurangan kita apa? Misalkan untuk rasa kita sudah merasa lebih enak tapi kok kurang. Maksudnya kurang dalam penjualannya. Apalagi kekurangannya berarti mungkin dia promosinya yang lebih gencar. Kan dari situ kita bisa ngulik gitu loh Mas. Oh, gitu. Keren ini. Ini bagi sahabat UMKM harus banyak belajar dari Bu Sani ya. Aduh, terima kasih. Memang suatu kira-kira gini. Satu kompetitor itu dipandang negatif, akhirnya orang mikir aja. Ya. Orang ini kok kompetitornya dia nggak menyadari dirinya sendiri. Ya. Tapi kalau di hari Bu Sani ini justru kompetitor dianggap teman dan mempelajarinya. Dari situ kita belajar ketika orang ini bisa apa yang perlu saya perbaiki dari diri itu ya. Iya, jadi kita bisa belajar tentang kekurangan diri kita gitu loh Mas. Iya, justru dengan belajar dari kompetitor kita bisa menutupi kekurangan kita. Jangan terus kita nyari ngulik-ngulik apa ya maksudnya untuk menjelek-jelekan kompetitor kita gitu loh. Justru kita harus mencari apa ya kekurangan kita gitu. Wah, Nah, hidup tapi Bu saya Sani. juga belajar tapi tapi pinginnya sih itu harus tetap dijalankan. Prinsip itu. Kayak Bu Sani ini sudah siap jadi mentor ini. Aduh. Amin. Berkat Barto ini. Baik sahabat UMKM, tanpa terasa ternyata kita sudah di ujung ini ya. Sudah mau habis ini. Kita akan ketemu lagi ya Bu Sani. Terima kasih atas waktunya sudah memberi inspirasi loh kepada teman mengenai apa tadi itu kompetitor pesaing adalah sahabat itu luar biasa itu. Dan kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan Talkshow Rumah UMKM. Terima kasih.